Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.' Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengarkan itu takjub akan pengajarannya. Sesudah komplotan Farisi dan orang-orang Herodian gagal, kini giliran orang Saduki berusaha menguji Yesus. Pertanyaan mereka berbentuk cerita buatan yang disusun atas dasar ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan orang mati. Jadi tujuan pertanyaan mereka bukan ingin menjebak Yesus ke dalam kesalahan, tetapi kemungkinan besar untuk memaksa Yesus menyetujui mereka. Bila itu terjadi, secara tidak langsung mereka berhasil memanfaatkan Yesus untuk mendukung mereka dan menolak ajaran yang lain. Masalah dalam strategi ini adalah bahwa mereka tidak percaya kebangkitan, justru mengajukan pertanyaan mengenai nasib orang yang akan dibangkitkan kelak. Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Yang pertama, pemahaman mereka akan Alkitab sangat salah. Mereka mengaku ahli Alkitab, tetapi keliru mengerti isi Alkitab. Referensi dalam Perjanjian Lama tentang kebangkitan orang mati tertulis dalam kitab Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Referensi tentang kebangkitan orang mati secara implisit juga ada dalam kitab-kitab Musa. Dalam Keluaran 3:6, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Kata kerja yang dipakai memakai tensa sekarang yang menunjukkan Abraham masih hidup. Dari sudut pandang Allah, mereka masih hidup di kekekalan. Kedua, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras karena pemahaman teologis yang salah. Mereka tidak percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus mengajarkan mereka bahwa kuasa Allah akan buat tubuh kebangkitan itu mulia seperti malaikat. Dalam perikop sebelumnya dalam Matius 22 ayat 15-22, orang berjumpa dengan hikmat dan integritas Yesus. Kini dalam perikop sekarang, orang mengakui ajaran Yesus yang penuh kuasa membuat mereka tercengang. Yesus tidak saja hanya penuh integritas, tapi juga penuh dengan kuasa Allah dan rahasia Allah. Dalam devotion hari ini kita diajarkan sebagai pengikut Kristus. Kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi kita perlu mendalami firman Tuhan. Kita perlu belajar Alkitab agar mendapatkan kebenaran dari sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandang kita yang terbatas. Dan kita juga bisa mengalami firman Tuhan yang mendatangkan kuasa dan mengubah kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang miring. Ada sebuah cerita di mana ada 4 orang buta yang meraba seekor gajah. Ada yang meraba belalainya, badannya, kakinya, dan ekornya. Orang buta pertama meraba belalainya, mengatakan gajah itu seperti trompet. Lalu orang buta kedua menyaut, "Menurut aku, gajah itu seperti meja."
sebab ia memegang badannya. Orang buta ketiga meraba kaki gajah, kemudian berkata, menurut aku, gajah itu seperti pohon kelapa. Setelah meraba ekornya, orang buta yang keempat meyakinkan kawannya, gajah itu seperti cambuk. Mereka berdebat mati-matian tentang makhluk bernama gajah. Masing-masing bersikap keras dengan pendiriannya dan merasa benar. Demikian halnya dengan orang-orang Saduki yang buta terhadap kebenaran tentang kebangkitan. Apa yang menyebabkan mereka buta terhadap kebenaran? Karena mereka tidak mempelajari kitab suci secara keseluruhan. Orang Saduki puas dengan kebenaran firman Tuhan yang secuil, sehingga akhirnya mereka tersesat. Mereka juga tidak mengerti kuasa Allah dengan menganggap kebangkitan sebagai kemustahilan. Mereka tidak percaya bahwa Allah bisa melakukan hal itu karena mereka bersandar pada sudut pandang yang terbatas. Jadi kita bisa melihat di sini betapa pentingnya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, tapi kita perlu mempelajari firman Tuhan. Karena dengan kita mempelajari firman Tuhan, maka kita dapat kacamatanya Tuhan. Kita dapat angle keseluruhan. Seperti orang yang pegang gajah, mereka cuma dapat sebagian sudut. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Tuhan, lihat mempelajari firman Tuhan, kita bisa melihat secara keseluruhannya, secara lengkap, sehingga kita tidak mudah tersesatkan oleh pengajaran kita ataupun pengajar orang lain. Kita di sini belajar ada 6 cara mempelajari firman Tuhan. Yang pertama yaitu mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang sampai iman bangkit. Saya bersyukur dengan Positive People yang selalu mau terus mempelajari firman Tuhan di Daily Devotion. Setelah panjang ini kita mempelajari kitab Matius, ini yang menolong kita untuk kita paham firman Tuhan. Sehingga ketika kita mulai mendengar, dari pendengaran timbullah iman. Iman bangkit, dan iman yang bangkitlah yang mendatangkan perubahan dalam hidup kita, yang mendatangkan kuasa Tuhan. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan yaitu dengan membaca firman bersuara sampai telinga mendengar, masuk dalam hati, iman bangkit. Jadi kalau baca Alkitab jangan dalam hati. Kalau kita dalam hati kita mudah ngantuk, kita kadang-kadang gak mengerti, kadang kita jenuh jadinya. Tapi kalau kita baca dengan bersuara, maka ini yang membuat kita gak ngantuk, membuat kita bergairah. Kalau kita perhatikan di negara Israel, kalau kita pergi ke tembok ratapan, kita akan melihat begitu banyak orang-orang Yahudi di mana mereka berdoa dan mereka membaca Taurat dengan mengucapkan sambil menggerakkan badan mereka sehingga mereka bisa menghayati, dan kemudian disitulah iman mereka bisa bangkit. Yang ketiga, mempelajari firman Tuhan dengan cara meditasi firman. Meditasi artinya merenungkan, menggambarkan, memikirkan, mendalami, kemudian coba bisa berpikir lebih luas tentang arti dan maksud firman Tuhan itu lebih dalam untuk diresapi, dipikirkan berulang-ulang. Karena orang yang merenung firman Tuhan siang dan malam, apa saya dibuatnya berhasil? Dan apa saya dikerjakan jadi bijaksana? Kenapa sering kali kita gagal? Kenapa sering kali kita kurang bijaksana? Karena kita kurang meditasi firman Tuhan. Jadi jangan cuma baca, tapi renungkan, dalami, gambarkan. Berikutnya, cara mempelajari firman Tuhan yang keempat yaitu dengan kita study Bible. Dengan mempelajari firman Tuhan, membuat catatan sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran 2 sampai dengan 3 poin. Jadi makanya kalau baca Alkitab upayakan jangan terlalu cepat. Yang penting kualitasnya. Daripada kita baca 5 pasal tapi yang kita dapat apa-apa, lebih baik kita baca 1 pasal tapi kita dapatkan banyak hal. Betul-betul makanannya berbobot. Hari-hari ini orang lebih suka makan berkualitas daripada kuantiti makanan. Yang penting adalah kita bisa sehat secara iman. Kita boleh sehat secara spiritual. Dan kemudian yang kelima, cara mempelajari firman Tuhan yaitu dengan berdiskusi firman Tuhan di komsel atau kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Agar kita mendapatkan konfirmasi bahwa kebenaran yang kita peroleh itu bisa diteguhkan, dikonfirmasi, didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena sebuah perkara akan sah jika ada 2 atau 3 orang saksi. Itu sebabnya biasa kenapa sih banyak nabi sesat, banyak pengajar sesat. Karena mereka tidak pernah berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka berpandangan bahwa pendapat mereka benar. Diskusi
membuka pikiran kita. Diskusi menolong kita untuk kita nggak seperti katak dalam tempurung. Dan yang keenam, cara mempelajari firman Tuhan yaitu dengan melakukannya firman Tuhan. Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, kita bisa mengalami kuasa Allah. Dengan melakukan firman Tuhan, kita tidak akan pernah lupa. Orang mengingat segala sesuatu 10% dari apa yang dia baca. Habis baca buku tutup, kemudian kita ingat 10%. Orang mengingat segala sesuatu 20% dari apa yang dia dengar. Ketika kita dengar tanpa melihat, selesai dengar radio, maka kita paham 20% inti daripada apa yang dibicarakan. Orang mengingat segala sesuatu 50% dari apa yang dia lihat dan dengar. Semakin banyak panca indera yang tersentuh, semakin kuat mengingatnya. Orang mengingat segala sesuatu 70% dari apa yang dia ajarkan. Makanya guru kalau mengajarkannya, maka dia nggak akan lupa apa yang dia pelajari. Yang berikut yang menarik. Orang mengingat segala sesuatu 90% dari apa yang dia lakukan. Justru dengan melakukan firman Tuhan, maka dia nggak pernah lupa apa yang dia pelajari. Nah, itu sebabnya di sini kita sedang diajar sama Tuhan. Untuk kita bukan cuma tahu firman, tapi kita pelajari firman dan melakukan firman, sehingga akhirnya orang tidak mudah menyesatkan kita, dan kita pun bisa mengajarkan kebenaran. Kehidupan kita terbukti bisa berubah lewat firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.